Oke. Main kami nih ya, dan baru jam segini. Halo, selamat pagi warga-warga. Buat yang baru join juga, selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar ketiga kita ya. Tiga nih, kumpul warga. Oh, tiga Cel. Tiga nggak sih? Eh, iya benar, tiga tuh. Oh iya benar. Sehat semuanya. Mana ibu kos? Halo. Mungkin boleh Halo, halo sembari warga. on cam ya. Kita bisa on cam. Oke. Halo, pagi. Salam kenal. Kak Febri ini aku udah nggak asing banget, beberapa kali webinar pasti udah pernah ikut kan ya Kak ya? Kemarin juga ikut deh kayaknya. Kak Febriati. Iya Kak, bener kan? Ini berarti warga setia nih selalu ikut kumpul warga. Bu Kos mungkin bisa dikasih ini ya, dikasih diskon kali ya bayar kosnya. Karena rajin mulu Bu ikut kumpul warga nih. Siap-siap, udah ditandain kok. Mungkin boleh sembari menunggu, boleh on cam ya, teman-temanku, warga-wargaku. Hari ini kita ada pembicara spesial nih. Iya, ada nongol orangnya. Mas Halo Deno. guys. Mas Deno ini growth marketer di Harian Kompas ya. Ya, halo, Betul. salam kenal semua. Salam kenal. Lo jaim gitu sih, Pak. Biasanya kalau di tongkrongan Ya, ya, kalau di sini harus sedikit lebih menjadi anak baik-baik, man. Stay cool. Oke. Mungkin udah berapa nih? 20 orang. Mantap, mantap, mantap. Ini pagi-pagi nih. Mas Deno udah sarapan belum, Mas? Udah tadi Cel, udah sarapan dulu, udah ngopi. Ah, ya. Mm, Emang. Jangan salah-salah ngomong kan, takutnya udah limet gitu kalau belum ngopi. Bener. Bukos nih, kayaknya Bukos belum ngopi sih, Cel. Bukos kayaknya sih ini. Bukos belum ngopi ini kayaknya. Bukos belum ngopi tapi udah ngeteh. Jadi aman. Yes. Oh, paling teh kalau Bukos mah. Hmm. Oke. Makin banyak nih yang join. Mantap. Ini pada nggak sabar ketemu Mas Deno kali ya. Materinya sih Cel, banyak. Plusnya bertemu dengan Mas Deno dong. Ya. Ini mungkin kita menyapa ya. Menyapa warga-warga yang sudah pada hadir. Ini Kak Indah, Kak Piwi. Kak Indah ini salah satunya ikut juga kalau nggak salah kemarin ya, minggu kemarin. Oh, halo Kak. Halo. Kak Indah di mana lagi ya? Gimana kabarnya? Masih di kantor? Oke. Boleh on cam ya, teman-teman. Warga-warga. Biar Bu Kosnya ngeliat nih anak-anak kosnya siapa aja gitu. Mana nih yang telat bayar bulan ini gitu kali ya. Kita mulai di 10 kali ya. 2 menit lagi.
Mantap, rame nih. Udah pada sarapan belum nih warga? Masjid nih, Pak RT kita udah sarapan belum? Udah dong, biasa pisang goreng. Bisa Terus goreng. gimana tadi Lutfi? Liatin itu dong, siapa? Katanya Raka tuh. Gak pernah ngeliatin operatornya tuh. Ada kok. Iya, mana nih operatornya? Itu kan Mas Deno tuh, Gilang Ramadan. Ya Gilang, on cam lah. On cam dong, on cam. On cam Kayaknya Gilang dong. temen kuliah gue deh, kayaknya sih. Oh, bentar masih ngurus tahu. Oh, kerja. Lagi Ngurus apa tahu. katanya? Oh, lagi kerja. Ini buat yang baru hadir dan mungkin baru join, salam kenal semuanya di kumpul warga kali ini bersama aku Rachel sebagai host. Kita punya eh, pembicara atau expertnya hari ini Mas Deno Putra, Growth Marketer di Harian Kompas. Ada juga ibu kos kita, lambaikan tangan ibu kos. Ada juga Bapak RT kita, Mas Zid nih yang kemarin habis jadi pembicara Pagi-pagi. pagi-pagi. Nah mungkin sebelum kita mulai boleh on cam dulu ya. Kita mau cek-cek teman-teman. Oh ini sudah ada yang Mas Odi. Halo Mas Odi. Halo Mbak, Halo, dari mana nih Mas Odi? Apa kabarnya? baik. Lagi di kantor sih. Oh, lagi di kantor. Mantap-mantap, semangat Mas Odi. Oke. Luar biasa nih. Oke, kita. Halo Mas Gilang. Halo Gilang. Halo. Ini Gilang nih. Mas Deno, ya ampun. Udah, jalinan kasih gimana nih? Wah, salah server lang kayaknya lang. Belum ganti. Kompetitor atau enggak nih? Enggak ya, kolaborasi kita ya. Aduh, Tadi kasih sih ini bener. Tadi kasih. Oke, mungkin bisa kita mulai kali ya, Mas Deno ya. Kenal-kenalan dulu kali. Ini buat yang belum kenal Mas Deno, boleh banget. Yuk, monggo. Ya, aku sambil share screen ya. Ya, boleh. Sambil menunggu teman-teman yang lain yang baru mau join nih. Sudah ada 28 orang, luar biasa. Nah. Yuk, monggo. Masuk ke share screen-nya. Kelihatan? Mantap. Ya. Hari ini mau bahas apa nih, Mas? Kira-kira garis besarnya. Oke, dari sisi aku sih pengen bahas update-update Meta Ads. Cuman bukan hanya update, kita juga pengen karena audiens kita lumayan wide ya. Jadi kita juga pengen ngenalin struktur-struktur campaign, terus tips-tips buat bisa mempermudah dalam mengelola ads manager. Sama ada sedikit tips-tips optimize, tapi karena emang ini temanya update, jadi secara optimize ads campaign gak terlalu banyak kali ya. Jadi beberapa dikit aja, nanti kita mungkin ada kelas lagi ya Bu Kos ya, buat sama Boleh Reca banget lah nih tuh. buat Jempolnya optimizer lebih detailnya gitu. Mantap. Oke, Oke, next slide-nya. Pertama kenalin, halo semuanya, nama gue Deno Putra. Basically gue digital marketer, cuman di beberapa tahun terakhir lagi suka banget sama growth hacking. Jadi banyak hal-hal yang gue coba di growth hacking. Kalau gue dulu sempat kerja di Narasi, sempat juga di Melandas, itu furniture company, ngurusin digital marketingnya. Sempat juga di Trans Digital Lifestyle Group, itu ngurusin beberapa medianya Trans. Terakhir itu sekarang gue dan current conditionnya di Kompas nih, sama beberapa temen gue di sini juga kayaknya ada deh. Nextnya
Nah, agenda yang mau kita bahas hari ini sih lebih ke 4 poin ini. Pertama itu fitur Meta Update di 2023. Ada tantangan dan perubahan beriklan di sosial media juga akan kita bahas sedikit-sedikit. Yang ketiga itu ada optimisasi performance Facebook Ads Manager, sama yang keempat itu ada tips and tricks mengelola performance Meta Ads. Oke, sebelum kita mulai semuanya secara keseluruhan, aku mau ngejelasin dulu tentang campaign structure nih bagi yang mungkin baru pertama kali pengen belajar digital marketing, pengen tahu apa aja Facebook Ads tuh apa aja sih strukturnya gitu. Nah, sebenarnya campaign structure-nya ini yang menurut aku itu jadi fundamental knowledge-nya ya. Itu kita tuh di Facebook Ads Manager atau Meta Ads ya di sekarang disebutnya. Itu ada campaign, ada ad set, sama ada ad gitu. Campaign ini untuk kita biasanya objektif sama budget. Sedangkan kalau ad set ini buat targeting itu dari location, interest, misalkan kita juga pengen ngupload data audience database, ini semua di ad set. Placement juga masuk di ad set. Kalau ad itu kita fokus ke kreatif iklannya mau seperti apa gitu. Visualnya gimana, captionnya apa, call to actionnya apa, itu kita set di ad. Kayak gitu. Ini secara struktur Facebook Ads atau Meta Ads Manager. Nah, kalau fitur update Meta Facebook Ads 2023, sebenarnya Facebook Ads itu dari 2007 awalnya gitu. Jadi udah banyak banget update gitu. Yang akan kita bahas sih pastinya 3 terbawah ini nih. Dari sisi campaign akan kita bahas berkembangnya konversi, penghasilan iklan, sama peningkatan followers. Itu udah bisa jadi objektif. Kalau di bagian adsetnya kita akan ada detailing mengenai aktivitas pengguna. Ini yang paling baru, namanya Narrow Audience, nanti akan kita bahas lebih detail. Sedangkan kalau untuk ad-nya kita ada banyak yang baru, kayak iklan carousel, kayak misalkan kita posting di Instagram kita nih, formatnya carousel itu udah bisa kita advertisingin. Stories sama iklan koleksi. Koleksi itu sifatnya katalog. Tapi aku nggak terlalu banyak bahas tentang katalog ini. Nantinya mungkin kalau katalog itu lumayan sedikit berbeda pintu, secara struktur ads-nya pun juga akan beda. Jadi kita akan lebih banyak ngobrolin masalah format-format iklan yang terbaru. Tapi apa sih yang bedanya sama tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke, jadi 3 poin ini yang akan dibahas secara update fitur. Pertama, campaign objektif itu konversi penghasilan iklan sama peningkatan followers. Nah, ini kalau kita tadi dari awal kita buka campaign-nya gitu, terus kita ngeset objektifnya, kita akan ditampilin hal ini nih gitu. Tampilannya kurang lebih kayak gini. Kita bisa milih objektif sales, leads, engagement, ad promotion, traffic, sama awareness gitu. Yang paling terbarunya sih menurut aku ya, aku juga baru sadar gitu di beberapa terakhir ini. Ada di paling bawahnya nih, di traffic, paling bawahnya itu sekarang kita udah bisa nargetin Instagram followers sebagai objektif gitu. Ini lumayan baru karena biasanya dari dulu kita terbiasa untuk mungkin beberapa brand atau beberapa media baru gitu, biasanya mereka untuk nyari followers ini sampai beli gitu. Nah, sekarang karena fiturnya belum ada di dalam Facebook Ads Manager gitu. Nah, sekarang udah ada di Facebook Ads Manager Instagram followers sebagai objektif. Yang kedua itu kalau kita sales milihnya campaign. Katalog sales juga udah bisa di A/B testing. Dulu katalog sales hanya bisa running kalau kita mau A/B testing, kita bikin campaign baru, jadi kita testingnya kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau sekarang kita udah bisa A/B testing dari ad set dan ad. Dan untuk mungkin yang suka beriklan untuk aplikasinya, udah ada Advantage Plus App Campaign. Jadi ada feature AI dari Facebook Ads untuk mempermudah kita. Dia machine learning-nya yang selama ini adanya di mobile, di versi websitenya app gitu. Nah, itu sekarang sudah ada, dan itu biasanya mempermudah kita untuk lebih ngeboard audience.
gitu. Yang kedua, dari sisi adset, ada narrow audience. Ini lumayan menarik karena kita bisa bikin detail targeting kita itu berlayer. Tapi sebelum ke sana, yang paling lumayan berubah itu adalah adset kita sekarang nggak bisa ditargetin atau ngisi detail targeting di bawah sebelah kiri ini nih, detail targeting. Itu udah nggak bisa kita bikin di bawah 21 tahun gitu. Jadi kalau kita di 21 tahun ke bawah, kita udah nggak bisa ngisi interest targeting ini. Jadi dia warnanya kayak abu-abu, nggak bisa di. Ada yang bocor kah suaranya? Kayaknya ada yang soundnya ke. Oke, thank you Mas Alam kayaknya tadi ya. Aku lanjut ya. Nah, pertama 21 tahun tersebut kita udah nggak bisa di bawah 21 tahun. Kedua itu ada feature namanya narrow audience. Jadi kita bisa mungkin aku sambil run through ini share screen aku ke switch kan ya? Tes tes. Halo guys. Enggak. Enggak, no. Enggak, Mas. Enggak. Nggak ke switch ya? Belum. Oke. Coba aku ke Zoom dulu. Share. Coba aku sharingnya di format yang berbeda. Nah, masuk kah? Masuk udah. Ya kalau nanti kita masuk ke bagian adset ini nih, kelihatannya cuma emang kayak biasa aja, detail targeting only. Cuman kalau kita udah masukin misalkan gitu ya, kita digital marketing. Tipu. Misalnya kita masukin digital marketing as interest, nanti akan ada narrow audience ini kayaknya lumayan feature yang lumayan baru. Jadi kalau secara jenis audience dia akan bikinnya kayak irisan gitu. Jadi semakin spesifik untuk kita bisa detailing, misalkan digital marketer yang suka sosial media strategis gitu. Jadi kita bisa ngebuat audience ini lebih detail lagi gitu. Jadi dibikin secara audiensnya irisan, jadi kita nge-nargetinnya lebih spesifik. Dan ada advantage detail targeting ini sedikit perubahan namanya aja sih. Jadi secara detail audience biasanya akan berubah nih jumlah reach-nya gitu. Kalau memang kita lumayan banyak interest-nya, terus kita checklist bagian ini, kita iklan ini akan lebih ngeboard atau audience secara machine learning akan mempelajari detail targeting yang ada di kita isi di atas dan dibikin lebih board sama mereka gitu, sama Facebook Ads-nya. Oke, aku balik lagi kayak bisa gak sih kalau sharingnya itu langsung aku bisa switch. Nah, oke. Nah, dan yang ketiga itu format ads di bagian ad level. Udah semakin banyak banget hal-hal baru. Kita bisa ngiklan di Instagram Explore, kita bisa ngiklan di Reels gitu. Jadi forward Facebook yang terbaru yang sebelumnya belum bisa dijadiin placement, atau Facebook atau Instagram yang terbaru gitu yang belum bisa kita jadiin placement, sekarang udah bisa. Dan biasanya kalau aku sendiri masang iklan, biasanya spesifik banget secara placement, jarang banget pakai advantage yang dijadiin machine learning, karena untuk A/B testing biasanya aku suka yang detail. Jadi misalkan aku pengen iklan Instagram Stories doang nih, ya udah aku cuma checklist bagian Stories, dan kita ngelihat secara stories ini lumayan bagus atau enggak di placementnya. Jadi narik mindsetnya lebih ke placement dan kreatifnya dulu, baru kita coba-coba adsetnya gitu atau audiensnya gitu. Jadi udah banyak banget perubahan yang ada sekarang nih, placement baru gitu.
Carousel. Jadi kalau kita ngelihat di bagian ad setup paling atas ini nih, ada create ad. Biasanya ada juga yang use existing post. Nah, use existing post itu sekarang carousel. Yang udah use existing post itu adalah konten yang udah kita publish di Instagram gitu ya, yang emang ada di dalam feed kita gitu. Kalau create ad ini kita kayak nge-upload ulang kreatif untuk spesial di ads. Tapi kalau use existing post itu konten yang udah ada di feed kita bisa iklanin. Dan dulu carousel itu cuma bisa di awareness. Sekarang kita udah bisa nargetin itu buat di link klik. Jadi kalau kita misalkan pengen bikin promo, misalkan lumayan efektif tuh kalau kita misalkan pakai format copywriting yang lumayan agak panjang kayak AIDA, kayak storytelling gitu. Untuk ngedrive orang akhirnya ngisi leads atau ngunjungin website kita dari iklan. Nah sekarang udah bisa nih pakai carousel post ini dari use existing post. Dan enaknya kalau pakai use existing post itu, misalkan ada yang nge-views, ada yang nge-like, itu akan tetap masuk performance-nya ke kita punya posting gitu. Jadi secara organik pun, secara feed, tampilan feed, performance-nya like atau views-nya juga akan meningkat. Jadi lumayan menarik nih si carousel ini, bisa kita jadiin konten yang hard selling dan ada di postingannya kita. Dan kalau kita misalkan kita create ads, kita juga bisa bikin satu ads itu dua jenis visual ya. Biasanya kan kita ada feed, ada stories juga gitu. Nah itu kalau dulu kayak Square-nya itu nampil juga di dalam stories gitu kalau kita nyeklis feed dan stories gitu ya. Nah kalau sekarang feed dan stories-nya dengan visual yang sama bisa kita adjust nih size-nya gitu. Atau kita ganti sizing-nya. Jadi untuk stories formatnya akan 9:16, yang feed-nya bisa 1:1 atau 4:5. Itu sih secara update Meta Ads yang di-share. Mungkin next kita akan bahas masalah optimization. Nah, jadi cara optimisasi yang benar, sebenarnya kalau yang benar ada banyak banget. Nah, aku coba ngerangkum 3-nya aja. Pertama itu pahami mindset konten dan audiens. Jadi ada beberapa structure campaign tadi itu yang aku share di awal. Nanti akan coba aku sedikit bahas gimana mindset kita seharusnya secara beriklan ya di Facebook atau Meta Ads. Yang kedua itu pahami matrix. Matrix ini lumayan ada banyak banget di digital marketing. Jadi kita akan bahas gimana cara ngelihat matrixnya. Ini matrixnya apa dan definisinya apa gitu. Yang ketiga itu A/B testing campaign. Dan kita juga akan ngebahas sedikit gimana cara nge-A/B testing. Oke, mindset setup audience yang disiapin sama Facebook itu adalah yang tadi ada campaign, ada adset sama ad gitu. Jadi kita secara struktur kita udah dikasih tahu nih sama Facebook tujuan iklannya apa, setup targetnya apa, setting kreatif kontennya kayak gimana gitu. Nah sebenarnya sebagai optimizer biasanya kan kita cuma dapat konten dari tim marketing gitu. Kita bukan sebagai konten kreatornya gitu. Jadi yang paling penting sebagai optimizer adalah kita bisa ngelihat ini kontennya dulu nih. Ini kontennya ngomonginnya tentang apa gitu. Terus yang kedua siapa yang akan tertarik dengan iklan ini. Dan yang ketiga kira-kira objektif yang cocok itu apa dari konten ini gitu. Jadi mindsetnya agak kebalik nih. Kalau dari Facebook Ads-nya sendiri nyuruh kita tujuan iklannya dulu apa yang kita pikirin. Kalau kita malah kalau di optimizer flow itu kontennya malah yang kita lihat terlebih dahulu gitu. Ini kontennya tentang apa sih gitu. Karena apa? Karena optimisasi itu adalah memaksimalkan distribusi iklan ke arah audiens yang tepat dan mendapatkan hasil yang optimal. Jadi yang paling penting adalah kita bisa nempatin si konten kitanya ini nih udah dibuat oleh tim kreatif kita ke audiens yang memang tertarik sama iklan kita gitu. Jadi kalau kita ngiklan kadang orang suka bilang creative is a king atau content is a king gitu ya. Ya, gue setuju banget sebenarnya dengan content is a king karena quality konten itu juga tetap menentukan kualitas iklan gitu. Tapi kualitas konten yang bagus kalau memang kita nggak bisa mendeliver atau men-set up audiensnya dengan benar juga
sebagus-bagus yang konten kita yang kita bikin nggak akan bisa menghasilkan performance yang bagus gitu. Jadi mindsetnya coba diubah sedikit, kita ngeliat dulu kontennya apa, kira-kira yang cocok siapa, dan kira-kira dengan audiens ini cocoknya objektifnya apa. Gitu. Next-nya. Nah, ini beberapa matriks poin kedua tadi, pemantauan dan pengukuran metrik yang sesuai dengan objektif. Jadi ada banyak banget. Dan ini biasanya secara personal ya, yang gue cek gitu. Pertama ada relevant score, itu biasanya itu kayak penilaian dari Facebook, ngelihat berapa relevan konten kita sama audiensnya, itu nanti dia ada penilaiannya sendiri. Nanti gue akan sedikit buka dashboard di bagian akhir gitu ya, gimana cara kita ngecek si performance ini gitu di bagian akhir ya, karena kita sekarang mau coba bahas definisi dari masing-masingnya dulu. Nah, kalau link klik itu jumlah total klik yang pengguna situs web. Jadi sebenarnya link klik itu cuma iklan kita diklik, belum tentu orangnya itu masuk ke dalam halaman kita ya. Dia cuma baru inisial klik doang atau inisial link klik. Jadi biasanya banyak banget pertanyaan, link kliknya 50 kok di websitenya secara page views cuma 25 gitu atau 50%-nya gitu. Ya memang karena si link klik ini cuma ngedetect berapa action klik, bukan berapa landing page views gitu. Kalau untuk kita ngecek landing page views-nya lagi, kita harus masang pixelnya lagi dulu untuk bisa menyamakan dua hal ini gitu. Kedua itu ada engagement rate, presentasi iklan. Biasanya ini disukain banget sama brand-brand gitu. Mereka suka banget kalau konten iklannya like-nya besar, komentarnya bagus, iklannya impresinya tinggi gitu. Nah, biasanya engagement rate ini dilihat dari total, kalau di ads ya, di ads itu dilihat dari total impresi dibandingin sama total interaksi, like, comment, atau share gitu. Masuklah nanti si engagement rate ini. Yang paling penting adalah impression, berapa total tampilan iklan. Sebenarnya ada dua jenis yang biasanya orang pakai, ada impression sama reach. Tapi aku lebih suka pakai impression karena kalau impression itu sifatnya lebih berapa kali orang lihat gitu. Kalau reach itu berapa orang yang melihat. Jadi kalau reach itu sifatnya unik, kalau impression itu totalnya dilihatnya itu dari total berapa kali orang lihat iklan. Gitu. Ini ada juga budget spend. Next-nya ada CTR, click to rate. Itu biasanya perbandingan jumlah impression dibagi total click atau total action. Itu kita sebutnya CTR gitu. CPC, cost per click. Nah, itu bedanya kalau CTR itu pembagiannya dari impression, kalau CPC itu pembagiannya dari budget spend dibagi total klik. Nah, itulah cost per click disebutnya. Jadi misalkan total spend kita udah 10.000, yang ngeklik itu 10 orang, berarti cost per click kita itu 1.000. Gitu. Kalau CPM, cost per 1.000 impression atau cost per million biasa disebutnya sama anak-anak advertising gitu. Jadi berapa cost yang kita spending untuk 1.000 orang ngelihat iklan kita gitu. Misalkan 10.000 yang lihat, terus cost per 1.000-nya itu misalkan 1.000, ya berarti cost CPM kita itu sekitar 10 perak per CPM gitu. CPA atau cost per acquisition ini lumayan customize matrix. Kita bisa acquisition itu jenisnya banyak. Bisa klik itu bisa kita akuin sebagai acquisition. Leads, misalkan orang akhirnya submit form, kita bisa definisikan itu sebagai acquisition. Jadi acquisition itu lebih ke mereka melakukan action yang bisa kita tracking gitu. Nah, itu biasanya kita sebutnya acquisition gitu. Ada data yang kita dapat, ada action yang bisa kita rekam, itu kita bisa sebutnya cost per acquisition. ROAS ini nggak kalah penting, return of spending. Jadi ROAS itu dari total berapa spending, misalkan spending kita itu 5 juta, dan akhirnya pendapatan iklannya itu misalkan kita jualan dengan 5 juta, kita dapat 10 juta gitu. Ya berarti itu ROAS-nya, return of ad spending-nya kita berapa.
Berarti kita masih menang 5 juta gitu. Kalau misalkan penghasilan kita dari ads itu kita jualan produk ngasilin 10 juta, sedangkan ads kita berjalan 5 juta. Gitu. Kalau ROAS di atas 100% menunjukkan keuntungan. Itu nanti perlu di-setupnya lumayan detail secara dashboard. Kalau conversion rate adalah persentase pengguna yang melakukan tindakan yang diinginkan setelah melihat iklan seperti pembelian atau pendaftaran. Nah, ini biasanya kita pakai pixel, bisa juga kayak WA. Misalkan Facebook Ads kan, Instagram sama WhatsApp itu jadi satu gitu. Nah, conversion rate itu juga bisa jadi orang akhirnya ngechat atau enggak di kita gitu. Itu juga bisa kita masukin definisi dari conversion rate. Jadi tindakan yang setelah mereka ambil mirip-mirip sama cost per acquisition. Bedanya kalau conversion rate dari percentage, kalau cost per acquisition itu dihitungnya by rupiah gitu. Nah, ini kita sedikit ngomongin A/B testing gitu. Tadi kita di awal banget kita udah ngomongin campaign structure. Nah, kalau untuk A/B testing sebenarnya, jadi apa sih yang masuk A/B testing? Si Facebook atau Instagram atau Meta Ads ini ngebuat campaign itu bisa memiliki 2 ad set atau lebih. Dan satu ad set itu bisa memiliki beberapa ad juga. 1, 2 atau lebih gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa ad set A dan ad set B, misalkan kita setup audiensnya sama, kontennya sama tapi audiensnya beda, itu bisa menghasilkan angka atau performance yang berbeda. Nah, itu makanya kita sebutnya sebagai A/B testing. Tapi A/B testing itu umumnya terjadi di ad set sama ad. Karena kalau campaign di awal banget itu kita cuma ngecat objektif gitu kan. Tapi kalau di ad set kita bisa A/B testing location-nya, bisa A/B testing interest-nya, bisa A/B testing placement-nya. Kalau di ad kita bisa misalkan dalam satu campaign kita punya beberapa visual, kita mau ngelihat mana visual yang paling perform. Kalau tadi bahasanya mungkin di dalam chat WhatsApp grup kita ada yang nanya gitu ya, kalau udah winning ad set atau winning ad, kira-kira harus ngelakuin apa lagi? Nah, winningnya ini kan setelah di A/B testing gitu. Nah, itu kita akhirnya mendapatkan winner dari si A/B testingnya kita, dan itu biasanya jadi performance-nya dan kita tetap lanjutin. Nanti pertanyaan yang tadi di grup akan coba kita bahas juga nih di sini. Kalau emang ada yang mau nanya juga mungkin akan di akhir, tapi boleh chat di kolom komentar kali ya. Jadi biar lebih gampang nanti kita jawab-jawabinnya gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi winning ad set akan kayak gimana? Nah, ini kurang lebih kalau masih bingung pertanyaannya kok bisa muncul pertanyaan itu, ini hasilnya dari A/B testing gitu. A/B testingnya dites ada yang A yang menang, berarti itu yang akan kita coba lanjutin dan itu yang kita optimize. Gitu. Tujuannya untuk apa? Optimisasi kinerja iklan. Yang kedua peningkatan kesadaran dan keterlibatan target. Next-nya. Nah, ini masuk ke ketiga dari agenda kita. Tantangan beriklan saat ini. Kenapa saatnya lumayan banyak A-nya? Karena emang banyak banget nih tantangan beriklan sekarang ya. Jadi ada pertama algoritma kita si Facebook dan Instagram dengan adanya TikTok, adanya YouTube Short, banyaknya media sosial lain, jadi banyak banget perubahan algoritma yang kita alamin sekarang gitu. Kedua, karena advertising udah jadi hal yang lumrah gitu ya, udah banyak banget yang main advertising gitu, mungkin secara platform melihatnya lebih baik kayak brand atau influencer gitu, kontennya diiklanin untuk dapat reach banyak gitu. Jadi buat di Instagram tuh sekarang lumayan algoritmanya lumayan susah untuk kita mendapatkan performance organik yang bagus gitu, dan rata-rata ya mereka dioptimize lewat ads ini secara distribusi. Yang kedua, udah agak susah membangun dan menjaga komunitas gitu, karena udah lumayan susah banget bikin orang akhirnya komen, berinteraksi sama konten kita. Biasanya di brand-brand ini menjadi celah mereka membuat giveaway gitu. Jadi kalau kalian ngeliat giveaway, ngeliat kuis, ya karena emang udah susah banget nih bikin komunitas. Jadi harus spending lewat bikin hadiah baru orang mau berinteraksi sama kita gitu. Yang keempat adalah mengumpulkan data dan analisis. Udah banyak banget sekarang fitur Facebook. Sebenarnya plus minus
pertama plusnya kita bisa jadi yang suka banget sama Facebook Ads ini yang ngurusin setiap hari gitu ya, ngurusin Facebook Ads setiap hari ini ngerasa termudahkan karena datanya yang dianalisis bisa jadi makin banyak gitu. Tapi kalau orang yang baru pengen banget belajar Facebook Ads ini jadi liar sebenarnya. Jadi kok banyak banget ya yang harus dipelajarin datanya kayak gini. Oh ini matriksnya apa? Karena udah banyak banget matriks baru gitu di Facebook Ads juga dan banyak banget sekarang objektif-objektif yang pastinya bikin adsetnya jadinya berubah. Misalkan kita kayak tadi milih sales sama traffic itu nanti tampilan adsetnya beda-beda tuh gitu. Jadi mungkin lebih enak akan kalau emang pengen belajar gitu nantinya kita akan ada obrolan kayak sales nih cara optimisasi iklan sales ya sales atau katalog sales, optimisasi iklan traffic gitu. Karena masing-masing campaign tuh udah punya struktur yang berbeda gitu. Jadi udah lumayan kalau mau belajar sekarang nih, kayaknya belajarnya harus pelan-pelan banget nih karena datanya udah kompleks, tren penggunanya juga udah kompleks dan feature si Facebook Ads-nya juga udah semakin advance. Jadi harus belajarnya kalau langsung di awal semuanya liar banget sih. Jadi pelan satu-satu belajarnya mana gitu kan. Nextnya tips and tricks gitu. Tips and tricks kita buat ads lebih mudah. Tadi ada juga pertanyaan di WAG gitu ya. Ini udah masuk ke agenda keempat kita gitu. Pertama pahami dulu tofu mofu bofu. Ini penting banget sebagai fundamental kita di advertising. Itu kita funnel. Jadi ini funnel yang paling simple dari banyaknya funnel. Ini kita sebutnya tofu mofu bofu dan ini lumayan efektif di advertising. Bisa custom tampilan dashboardnya juga. Ini yang akan mempermudah kita untuk mengelola si Facebook. Nanti tampilan dashboardnya akan kita obrolin di akhir tadi itu. Nanti aku coba akan open dashboardnya Facebook Ads aku. Coba kita ngelihat gimana cara nyeting tampilan biar lebih enak gitu ya. Nah, tofu mofu bofu funnel ini coba kita bahas sedikit. Satu page saja, tapi aku coba bikin compact. Tofu itu adalah top of funnel. Secara kotaknya ini kenapa lebih besar? Karena emang biasanya audience size-nya lebih gede gitu. Biasanya tofu ini bikin orang interaksi pertama kali gitu. Biasanya ini di fase engagement, di fase link click juga bisa pakai ini, di fase awal banget lah. Jadi kontennya itu biasanya informatif tentang product knowledge, tentang entertainment. Kalau ngelihat konten-kontennya Rachel di feed gitu, itu tuh rata-rata masuknya ke tofu konten gitu di permukaan karena orang baru datang ke Instagram kita Korean marketing di Instagram terus mereka pengen lihat apa aja sih yang dibahas tentang ini. Nah ini masuknya sebenarnya konten tofu gitu. Yang kedua itu adalah middle of funnel. Middle of funnel ini biasanya di tengah-tengah mereka lagi di fase kegalauan kegalauan untuk lanjut akhirnya beli produk atau enggak. Nah biasanya ini masuk fase-fase searching juga gitu. Jadi banyak banget optimizer atau advertiser pakai ini sebagai stepnya untuk retargeting. Jadi untuk orang-orang yang udah nge-like di fase tofu, orang-orang yang sudah like, link klik atau melakukan action di fase tofu ini bisa di retargeting lagi di fase mofu ini. Nah ini banyak nih ada Instagram visit, bisa kita remarketing, makanya namanya social retargeting gitu. Bisa audiens yang visit kita doang, audiens yang views video kita doang, bisa kita retargeting ads kita gitu. Itu bisa banget di bagian mofu ini gitu. Nanti kalau mau kita bahas lebih detail, mungkin sekalian open dashboard, jadi nggak bolak-balik lagi nih ke slide sama ke dashboard Facebook Ads. Yang kedua, yang terakhir itu adalah bofu. Nah, biasanya ini sifatnya fokus iklannya ke hard selling, memberikan urgensi kenapa harus beli sekarang, misalkan kayak flash sale, terus juga diskon ini biasanya di fase bofu gitu. Jadi misalkan orangnya udah
udah ke remarketing, terus udah akhirnya ngeliat-ngeliat konten-konten remarketing, terus kita iklanin orang-orang itu untuk masuk ke WhatsApp group bareng-bareng kita. Nah gitu, dan sekarang bofonya mereka diajak ke webinar kita. Ini sebenarnya contoh funnel yang terjadi sama kita ya, yang lumayan relate ya. Nah itu yang sekarang lagi kita coba jalanin gitu. Yang ketiganya, bagian ke tengah-tengahnya ini adalah biasanya jenis audiensnya. Yang terakhir itu yang paling sebelah kanan adalah matrix yang biasanya diukur. Kalau Tofu biasanya itu ngukurnya impression, engagement, cost per link click, sama cost per lead gitu. Kalau di bagian Mofu-nya itu udah impression, cost per acquisition, conversion rate gitu. Sedangkan kalau yang di Bofu-nya itu ada impression, ada return of ad spending, sama return on investment. Kita udah ngomongin hard sell, semua effort kita udah kita di bagian Bofu ini udah kita lakuin di step-step atasnya. Jadi kita udah ngomongin angka nih berapa total ROI kita dapat atau berapa total return of spend investment yang kita dapat. Gitu. Nah, ini yang paling lumayan mempermudah kita di custom tampilan dashboard gitu. Jadi dashboard Facebook Ads ini kan lumayan banyak ya. Coba aku switch dulu ke Ads Manager. Udah masuk kah? Nah. Oke. Tampilan ini kan banyak banget ya data-data di sini gitu ya. Nah, kadang tuh orang atau biasanya jarang banget yang ngerubah hal ini nih. Biasanya mereka hanya make performance click, engagement, atau default kolom lainnya. Sebenarnya kita bisa customize kolom ini nih. Itu kita bisa isi apa aja yang sesuai sama kita mau gitu. Contohnya misalkan aku mau kosongin dulu lah ya. Misalkan iklan kita traffic gitu ya, bisa objektif dulu. Terus nanti habis itu impression. Gitu. Terus link click, landing page views. Ini yang paling gampang gitu journey-nya. Nah ini performance jadi gampang banget kita lihat nih gitu. Berapa total impression-nya, berapa total link click-nya, berapa total landing page views-nya gitu. Jadi kelihatan apakah iklan ini menghasilkan link click-nya besar gitu, apakah menghasilkan landing views yang banyak, atau bisa juga ditambahin kayak custom column, bisa dimasukin cost per klik. Klik, cost per klik, total spend. Jadi kita bisa melihat lebih detail nih berapa sih CPC-nya langsung di dalam satu dashboard aja, dan ini bisa kita save gitu. Save audiensnya diganti namanya kayak ZK monitoring ini ya, bisa juga kita save. Nah ini lumayan mempermudah kita dalam mengelola performance, ngecek masing-masing gitu, dan kita misalkan bikin ini sebagai traffic dashboard. Nah ini yang bisa kita bikin, jadi langsung ke save nih otomatis gitu. Jadi misalkan kita mau customize yang lain, misalkan engagement, nah engagement juga akan berubah gitu tampilannya. Bisa juga kita ubah lagi ke sesuai emang journey yang lagi kita tampilin gitu. Jadi untuk dashboard ini lumayan efektif untuk kita bikin gitu. Dan buat mungkin tadi aku sedikit sharing perihal audiens gitu. Yang mungkin kalian agak bingung di bagian Bofu tadi, gimana sih retargeting audience gitu. Sebenarnya paling gampang itu kita bisa pakai website, bisa pakai customer list, bisa juga pakai Instagram account. Ini yang paling common ya dipakai, itu kita bisa pakai Instagram account. Jadi orang-orang kita bisa source-nya bisa, misalkan contoh aku pakai Harian Kompas ya. Nah itu bisa kita cek-cek di sini audiensnya everyone who engage with
this professional account gitu. Bisa yang engage, bisa yang who visit professional account profile gitu. Siapa yang terakhir nge-send message kitanya, itu bisa kita retargeting tuh gitu. Jadi siapa aja yang misalkan orang-orang yang udah nge-like, orang-orang yang udah komen gitu, cuman nggak nge-follow kita terus kita pengen nge-reach mereka lagi, ya bisa kita pakai audience ini gitu. Jadi funnel itu bisa bagian tofunya kita iklan ini engagement biar banyak like-nya. Nah dari konten like ini nih kita punya satu produk, like-nya ini kita retargeting lagi nih di bagian Mofu gitu, untuk akhirnya mereka mau ke produk kita terus akhirnya check out gitu. Yang terakhirnya mereka udah ngecek produk kita tapi belum check out gitu, kita iklanin lagi tuh ke mereka tuh untuk ngasih diskon biar mereka check out langsung di sekarang kayak gitu. Jadi ini beberapa tips untuk bisa ngelola retargeting dari yang paling mudah gitu. Nggak perlu harus ribet-ribet masang pixel dan lain-lain. Pakai Instagram kita pun juga udah bisa kita retargeting, atau kita pakai funnel tofu mofu bofunya kita tadi itu. Oke, kita balik lagi ke deck karena udah mau kelar juga. Nah, gitu. Tujuannya untuk apa sih customer ini? Untuk kenyamanan kita, optimisasi kerja biar lebih efisien, terus juga kita bisa customisasi sesuai objektif kita apa. Yang terakhir, ini beberapa rangkuman aja gitu dari aku. Aku ngeliatnya Facebook Ads atau Meta Ads ini sebagai digital advertising adalah jembatan antara merek dan konsumen modern bahasanya. Karena kita nggak nge-reach audiens konvensional yang nggak main sosial media gitu. Jadi jangan harap kalian bisa nge-reach nenek, produk-produk tua gitu ya. Mungkin nenek udah ada yang main TikTok sih sekarang. Cuman ya berarti neneknya nenek-nenek modern gitu. Jadi bahasanya aku tuh nyebutnya konsumen modern. Bukan hanya iklan, tapi juga pintu masuk ke pelanggan yang dibentuk oleh data, konten, dan interaksi digital dalam dunia yang terus berubah ini. Jadi interaksi, data, dan konten itu lumayan kuat di dalam advertising. Jadi gimana caranya ngebuat interaksi kayak tadi per funnel gitu, interaksi per funnelnya harus kita create journey-nya untuk kita bisa bukan hanya beriklan, tapi akhirnya mereka punya experience nih. Kayak kita datang ke sebuah e-commerce, ngeliat-ngeliat sepatu, tiba-tiba muncul lagi iklannya. Sebenarnya kan itu sebagai audiens kita merasakan experience-nya dikejar-kejar ya. Gitu. Tapi secara marketing itu lumayan bagus untuk kita akhirnya melakukan menghasilkan penjualan dari situ. Jadi digital ads itu bukan hanya marketing tapi juga bisa jadi sales. Itu yang serunya di digital marketing gitu. Yang terakhir itu adalah digital ads bukan hanya saluran distribusi, tapi juga kunci menuju koneksi yang mendalam antara bisnis dan audiens. Jadi kita bisa bikin komunitas, bisa bikin sesuatu yang bareng di sini lewat advertising juga. Kurang lebih seperti itu. And it's alright. Thank you for attention-nya. Mungkin mau ada sesi Q&A atau aku balikin dulu ke Rachel. Oke, thank you Mas Deno. Mantap, mantap, mantap luar biasa. Oke, ini kita next mungkin sebelum tanya jawab nih, mumpung rame nih Mas Yan, kita foto dulu kali ya Mas. Kita dokumentasi Oh, dulu. numpuk rame ya, numpuk rame. Boleh aku stop share screen berarti kalau gitu ya? Boleh, monggo. Yuk kita foto dulu mungkin sebelum nanti pada out. Tapi semoga jangan out ya, karena kan masih banyak nih pertanyaan diskusi selanjutnya. Ini kita foto-foto dulu aja. Boleh Yuk. on cam buat warga-warga nih? Oh, jangan out juga. Bapak mau, katanya Pak Rete mau bagi-bagi hal yang gratis-gratis di Iya, ujung ya? bener. Makanya jangan sampai out dulu, karena ada sesuatu info yang apa ya, yang khusus untuk teman-teman yang join juga mungkin ya. Gokil Den, gokil Den. Thank you, Gil. Oke, kita siap. Oh, lumayan banyak nih. Kita foto dulu. Nyalain silang. Wah, Gilang keren banget Oke, emang. nyalain. Siap. Nih, Cepet Den. rame lumayan. Oke, kita foto ya. Ada yang masih mau on cam? Gak ada? Oke, boleh. Yuk kita siap-siap foto. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi.
1, 2, iya. Mantap, luar biasa. Thank you kepada Onke. Yuk kita mungkin next ke pertanyaan ya, Mas Q&A ya. Siap nggak nih, Mas Deno? Siap Siap, ya? siap. Oke, ini sebelumnya udah ada 3 penanya yang ngirim pertanyaan di WhatsApp group nih, Mas. Mungkin kita Ya. bacain satu dulu nih. Hmm. Halo Kak, mau tanya nih, jika kita udah nemu interest yang winning di AdSense, bagaimana untuk mendapatkan winning terus-menerus paling tidak selama 1 minggu? Apakah harus buat campaign dan AdSense baru dengan interest winning tersebut, atau hanya menaikkan budget pada AdSense winning tersebut? Oke. Monggo. Berarti di fase optimize ya. Ini yang bertanya siapakah? Apakah ada Aku orang Ya, di mas, apakah ada orang di aku sini? mas. Mas Oh, Odi Odi ya? ya? Oh, Odi, ya betul. Iya mas. Monggo. Oke, Odi, aku sedikit jawab ya. Sebenarnya kalau ads itu nggak ada benar salahnya, cuman kita harus validasi sendiri gitu. Cuman kalau yang biasanya aku lakuin gitu, kalau udah A/B testing terus ada salah satu yang win gitu ya biasanya bisa di-increase budget. Cuman kalau kita increase budgetnya gitu, kita tingkatin budgetnya, pasti cost per actionnya akan naik juga tuh. Misalkan CPC-nya kita sebelumnya performance-nya dapat 100 gitu, terus kita increase budgetnya gitu. Berarti kan audiensnya akan ngeboard lagi kan. Nah, audiens yang ngeboardnya ini biasanya naikin angka CPC-nya lagi tuh. Naikin angka cost per kliknya lagi. Nah, biasanya yang aku lakuin kalau lagi kayak gitu, AdSense yang udah jalan ini nggak apa-apa tetap diwinin, tetap jalan aja. Tapi kita optimize lagi. Gimana sih cara ngoptimize-nya? Coba aku share screen di dashboard tadi ya. Nah, udah masuk kan ya? Masuk, Mas. Kelihatan mantap. Nah, biasanya misalkan aku punya ads aja lah biar gampang. Karena aku juga sering A/B testing audience. Misalkan ini kan udah ada beberapa iklan gitu ya. Coba kita pakai ZK monitoring. Nah, ini kan udah ada beberapa yang sebenarnya lumayan jauh ya secara performance. Ada yang 689, ada yang 65 gitu ya. Ada yang 198, ada yang 656 lagi. Pertanyaannya kalau udah yang kayak gini nih Instagram engagement yang satu ini nih gitu ya. Cara kita tetap lanjutin atau gimana ya? Tetap dilanjutin, cuman gimana cara kita bisa ngebreaknya? Budgetnya nggak apa-apa di-increase. Emang ada resiko ininya ningkat, cost per click-nya ningkat. Tapi untuk kita mengantisipasi itu, sebenarnya bisa kamu breakdown, terus delivery, dicek dulu nih regionnya, mana yang CPC-nya paling rendah tapi impressionnya bagus. Nah, nanti adset-nya diubah, disesuaikan sama data-data yang lumayan ngasilin angka paling rendah di sini nih. Gitu. Nah, biasanya impressionnya tinggi, cost per result rendah itu yang bagus. Kenapa? Karena audiensnya udah bored di audiens di sana, tapi CPC-nya juga tetap rendah. Jadi kita bisa memperluasnya di sini nih. Nah, kalau mau gedein budgetnya boleh, cuman ininya juga dioptimisasi. Nah, yang dioptimisasi itu bisa banyak banget dari age, terus misalnya mau ngelihat di hari keberapa yang lumayan convert paling banyak, itu bisa nentuin harinya di placement yang mana paling banyak bagus. Bisa juga dari delivery-nya, bisa audience type-nya apa, location bisnisnya apa, tapi yang paling lumayan aku efektif sih biasanya di age and gender. Nah, ini karena ngaruh banget biasanya. Nah, di berapa sampai berapa impressionnya tinggi sama cost per result-nya juga bagus. Ini aku pertahanin. Yang kayak gini biasanya aku take out nih. Itu. Jadi dioptimize dulu si breakdown ini untuk biar dia makin win, dan kalau udah oke, bisa kita increase budgetnya. Kurang lebih kayak gitu. Apakah Oke lumayan siap, makasih menjawab? banyak mas. Gokil Den.
Ini Gilang nyaut terus nih. Gilang mau nanya, Gilang. Mas Gila. Oke, oke. Aman ya, Mas Odi? Pertanyaannya dijawab ya? Dijawab ya? Aman, aman. Oke, kita next ya Mas Dino ya. Ke pertanyaan Baik. kedua nih. Saya mau nanya cara nentuin budget ads gimana aja cara dan strateginya, dan berapa lama idealnya waktu campaign suatu ads dijalankan. Oke, sebenarnya kalau definisinya boleh di copy ke ini gak sih, Cil? Pertanyaannya ke Boleh, kolom boleh, copy boleh, boleh. biar aku bisa sambil baca di sini. Nggak Oke, ngeklik layar. boleh, boleh. Wait, wait. Ini tadi dari WhatsApp group aku kopas dulu ke ini ya, di chat Zoom ya. Ya, boleh chat Zoom. Alam katanya mau on cam malu pas mode nggak ganteng. Ganteng terus. Waduh, Alam. Jadi bacain chat nih nungguin Rachel mau copy paste. Udah di copy paste ya? dibacain deh. Oke. Yang kedua ya. Saya mau Yang nanya kedua, cara nentuin budget ads gimana aja dan cara strateginya dan gimana cara idealnya waktu campaign itu dijalankan. Oke. Sebenarnya kalau buat nentuin budget ads itu bukan nggak ada ya. Yaitu sebenarnya tergantung dari bisnisnya punya marketing cost-nya seberapa banyak gitu. Jadi nggak bisa kita nentuin satu campaign ini berapa budget yang layak untuk dijadiin sebuah campaign gitu. Cuman kalau pengen nentuin si budgetnya ini secara performance, aku tuh selalu mulai budgetnya paling rendah. Jadi kalau di Facebook itu di Meta Ads itu paling rendah kan $1 ya. Jadi ngikutin kursnya tuh. Biasa aja bisa 16.000, bisa 15 ribuan gitu. Jadi coba aja dulu pasang iklan dengan budget minim dulu aja, cost per day-nya itu misalkan 16.000 per hari, terus ngelihat nih performance-nya udah oke apa belum gitu. Nah, kalau performance-nya udah oke, nah itu kan berarti udah kehitung nih misalkan cost per kliknya itu udah di bawah 100 perak gitu karena produknya lumayan banyak peminatnya gitu. Berarti kan bisa divalidasi kalau produknya ini worth it untuk diiklankan di platform media sosial gitu atau di platform Instagram atau Facebook Ads gitu. Nah, sebenarnya yang perlu divalidasi adalah apakah produknya ini cocok untuk di digital advertising kan. Nah, ketika udah cocok di digital advertising kan, secara marketing cost itu benar-benar menyesuaikan kita punya dananya berapa gitu. Jadi nggak bisa ditentuin satu campaign itu bagusnya gimana karena banyak banget sih untuk nentuin strategi tuh banyak konteksnya ya, bisa momentumnya, apakah emang lagi banyak momentum nggak, misalkan kayak produk-produk yang sifatnya bisa diskonin di awal bulan karena keperluan rumah tangga gitu ya. Nah, misalkan barang-barang wishlist tuh yang suka bisa dekorasi kamar nih, misalnya paling gampang ya. Barang-barang dekorasi kamar biasanya itu orang-orang yang ngedekorasi kamar itu akan lebih sering membeli produknya itu di habis gajian. Nah, itu biasanya orang-orang suka tuh dekorasi kamar kos gitu ya. Awal gajian. Berarti kan waktu yang tepat kapan beriklannya itu jadi jarak waktu kapan orang gajian gitu kan dari 25 sampai 31. Nah, itu yang paling efektif buat beriklan produk tersebut. Nah, itu sih yang jadi kalau dilihat dari campaign apakah ini berapa lama cocoknya, terus dilihat apakah ini uh, cara nentuin budget strateginya itu jujur itu balik lagi ke bisnis wise-nya masing-masing. Cuman kalau saran aku ya tentuin pakai budget paling minimum dulu aja, divalidasi apakah worth it beriklan di digital ads dulu. Nah, cari yang paling gampang ngasilin impact langsung, misalkan ya udahlah nggak usah ngelempar ke website atau ke e-commerce gitu untuk dibeli karena performance-nya nggak bisa ke tracking, langsung aja link kliknya arahnya ke WhatsApp. Nah, itu kan langsung berasa tuh impact-nya. Kalau kita ngiklan ada yang WhatsApp nggak? Kalau ada ya udah berarti kevalidasi kalau ini bisa produknya berjalan di digital kayak gitu. Jadi kalau cara nentuin budget ya belum tahu tapi coba divalidasi dulu produknya cocok atau enggak di sosial media gitu.
Oke, mantap mantap. Ini Yang menjawab mungkin ya. Ada iya yang belum tahu namanya tulisannya. tahu namanya nih. Yang jawab ada orangnya di sini kah? Kalau ada coba boleh Ada kita tahu aku di sini? bahas aja kali. Oke, mungkin ini ya belum Emang bisa Nuni. orbit kali ya. Hmm, Oke, tidak apa-apa. Next kita ke pertanyaan ketiga nih, Mas. Izin bertanya, Kak, tips and trick untuk mengelola Facebook Ads untuk pemula bagaimana saja? Terima kasih. Iya, tadi sebenarnya udah masuk di dalam deck. Udah masuk ya. Iya, udah masuk ke dalam deck. Cuman kalau tipsnya yang paling penting kalau di Meta Ads ya yang paling penting tuh mau update terus bisa ngecek performance, suka suka ngitung aja sih, suka ngeliat-ngeliat data kayak gitu, terus ngeliat performance dari ads karena yang paling penting ads itu ketika udah dijalanin ya emang kalian penasaran sama impactnya gitu. Jadi kalau kalian cuma masang iklan tapi nggak penasaran sama impactnya biasanya emang secara passionnya belum ada tuh. Jadi mau dikasih tips and tricks juga belum akan nyaman ngejalanin Facebook Ads gitu. Jadi ya kalau emang pengen belajar Facebook Ads ya nyaman-nyamanin ngeliat data, ngeliat performance kayak gitu dulu sih. Oke. Alam nanya akun iklan yang dikelola Mas Deno spending hariannya rata-rata berapa Mas? Adaw. Di karena kita kantor yang biayain ya. Jadi kalau di kita sih umumnya aku tuh masang ads itu minimum budgetnya 25.000 per satu adset gitu. Jadi kalau aku punya 4 adset berarti 25.000 kali 4 100.000 per hari gitu. Jadi aku untuk ngevalidate satu hari itu kalau performanya oke apa enggak, aku pasang 25.000 terus ngeliat si PC-nya bagus atau enggak sesuai dengan benchmark aku, baru aku lanjutin atau enggak. Kayak gitu sih. Jadi kalau iklan yang dikelola aku rata-rata spending hariannya berapa? Lumayan banyak ya, kita ada budget bulanan ya. Budget bulanan kita lumayan banyak. Takutnya berhubungan sama company kan nggak enak. Dapur. Oke, Gitu. jawab ya. Untuk Mas Dims. Dims yang bertanya ya. Dims. Oke. Oke, kita ke pertanyaan pertama dari chat kali ya, Mas ya. Chat Zoom kita. Chatbox kita ada Mas Prawira Valen. Mas Deno, aku mau tanya, apakah sebelumnya pernah handle CPAS, CPAS untuk Heeh. CPAS, apakah optimasi yang sering dilakukan, terutama di marketplace dashboard kita? Oke. Kemarin si PES tuh lumayan banyak yang nanyain, Pak Rete, bikin kelas SIPAS Pak Rete. Pas ya, Cari orang dalam Tokped lah. Cara orang dalam Tokped ya. Oke, kalau si PES tuh sebenarnya aku udah pernah jalanin waktu di Melandas karena emang di retail. Jadi si PES tuh emang biasanya karena berhubungan sama marketplace ya. Jadi biasanya cocok banget sama produk-produk retail yang ada di Shopee atau di Tokopedia gitu. Yang pengen beriklan langsung integrate dan datanya ter menjadi satu lah datanya si di dalam dashboard ads. Jadi nggak perlu mental-mental ke ngecek dashboard atau ngiklan di sana. Kalau Sipas apa aja optimisasi yang biasa dilakuin gitu. Biasanya kalau di optimisasi di Sipas tuh paling penting itu diferensiasi ads-nya sih. Karena kalau Sipas itu kan biasanya kita kalau di fase bahasanya di fase funnelnya ya. Kita kan udah ngiklanin nih di fase awal terus ngederek orang ke marketplace kan. Nah di marketplace-nya itu baru tuh data dia kerekam tuh. Dia udah ngecek produk apa, terus bisa ngecek dia masuk ke official store apa langsung ke produk page gitu. Nah, dari produk page-nya ini nih, biasanya dia yang dioptimisasi adalah variasi iklannya. Karena audiensnya udah audiens yang datang ke dalam marketplace-nya. Nah, berarti gimana caranya kita bisa nawarin beberapa varian produk. Nah, itu lumayan efektif tuh kalau carousel di situ tuh. Misalkan kamu punya satu lampu nih, pengen iklanin lampunya, ya udah bikin 4 lampu di carouselin gitu. Jadi optimisasinya tuh lebih ke variasi kontennya sih kalau secara Sipas karena udah integrate secara audiensnya sebenarnya. Kalau remarketingnya ya, kalau remarketingnya audiensnya udah dari audiens yang udah visit marketplace nih, gitu ke produk kamu. Jadi tentu tinggal ke kontennya aja dibikin variasinya lebih banyak, gitu.
Gimana Mas? Kalau Prawira, apakah menjawab? aman Oke, oke. ya? Thank you, Mas. Ya, Oke. yes. Ini mungkin udah kita ada Kak Febriati nih, udah raise hand dari tadi. Monggo boleh Kak Febriati, kita kasih clue dulu kali ya, karena udah raise hand dari tadi. Monggo. Halo Kak Mbak Fembrianti, ini juga dari Febriati. awal The Waiting Room sih. Paling gak aja nih Kak Febriati. Oke, mungkin karena belum kejawab ya, Mm. kita next ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Sambil nunggu Kak Febriati mungkin lagi coba on mic. Halo, Oke. Oh, ada. Oke. bukan aku nggak bisa on cam karena apa Oh, iya. networknya It's not okay, so good. Stephanie. Sorry. Monggo boleh mungkin Ya, thank you pertanyaan. for the opportunity. Mau nanya Mas Deno, Iya, kalau misalkan ini kan yang meta gitu ya, terus kayak cara optimalisasinya kan udah misalkan dari yang tahap awareness gitu, terus misalnya udah sampai masa top funnel gitu, sampai bottom funnel tuh udah gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh bisa tahu benchmarknya tuh gimana ya? Kayak buat misalkan produk kita gitu, buat brand kita, kalau mau benchmark gitu, boleh kasih info benchmark ya? apanya nih? Performance-nya ya? Iya, Performance-nya. Nah, tadi maksudnya. kan kalau aku sendiri sebenarnya benchmark itu ditentuin kalau aku dari budget marketingnya. Misalkan gitu ya. Misalkan Hmm, targetnya kita ngelakuin 100 produk gitu. hmm, Terus asumsinya produk kita ini menghasilkan keuntungan taruhlah 100.000 gitu ya. Ya kalau bisa total budget ad spending kita itu jangan sampai di atas 100.000. Ya kalau bisa kita dengan cuma modal 50.000 bisa ngelakuin 100 piece. Nah itu benchmarknya nih. Jadi coba dihitung dulu tadi yang tadi terakhir tuh ROI sama ROAS-nya tuh kira-kira kita ngincarnya di angka berapa? Return of spending sama return of investment. Nah, itunya dulu tuh dihitung tuh. Karena kalau benchmark sebenarnya setiap industri, setiap produk tuh beda-beda sih, Mak. Karena marginnya beda-beda. Gitu. Jadi kalau benchmarknya, kalau performance biasanya kalau link klik, ya link klik misalkan produknya contoh gitu ya, kita sama-sama beriklan, mbaknya baju muslim misalkan, akunya alat fitness. Ini kan niche marketnya beda nih. Nah, pasti industri performance-nya juga beda kan pasti. Kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah berapa produk yang mau dijual dan berapa return of spending dari iklannya itu sampai lebih gede marketingnya dibandingin revenue-nya gitu. Halo Oke, Mbak. makasih Mas. Ya, Oke, aman ya. Aman Kak Febriati, pertanyaannya dijawab. Aman. Ya, thank Oke. you. thank you. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Deno. Ini Mas semangat nggak Mas Deno? Mm-mm. Oke, ini dari Mas Gilang nih, dari sobatnya Mas Deno sendiri. Mm-mm. Pertanyaannya Mas Den, saya masih agak bingung di bagian targeting customer karena pas tim ads kadang customernya kurang pas atau random, tidak sesuai objektif. Contoh objektif B2B tapi yang masuk B2C. Boleh lihat dashboard pemilihan target audiens agar lebih spesifik? Maksudnya saya, gue baca sendiri ya. Maksudnya saya masih agak bingung di bagian targeting customer karena pas tim ads kadang customernya kurang pas atau random tidak sesuai objektif, contohnya B2B atau B2C, boleh terus pemilihan target spesifik. Oke. Gini, ini hack tapi sebenarnya jarang gua share, tapi buat remarketing boleh deh. Gokil Den. Nah biasanya itu kalau ngeset misalkan targeting ya, kalau aku tuh biasanya ngeset targeting, kita pengen, aku biasanya nih paling umum bikin kayak gini. Masuk gak ya share screen ya? Masuk, masuk, Mas. Masuk ya? Nah, aku tuh biasanya bikin 2 row kayak gini, terus habis itu aku create. Kalau yang masih bingung bikin targeting ya,
Biasanya terus aku di sini aku ke bagian adset-nya, sama-sama di bagian adset nih, 2 layer ini ada di bagian adset. Misalkan traffic-nya sama subjektif sama-sama traffic gitu ya. Nah, di bagian adset-nya ini aku nyontek ke sebelah, jadi nggak nyari-nyari lagi. Misalkan pengen ngomonginnya digital marketing gitu ya. Hmm. Di sininya aku salin dari suggestion. Berarti orang-orang yang suka digital marketing suka-suka ini. Nah, ini semua aku masukin ke sini. Dan ini yang jadi audience setupnya. Digital marketing, terus social media marketing, terus sampai bawah. Sampai bawah sini aku masukin semua karena asumsinya mereka nge-suggestion orang-orang yang suka juga digital marketing. Gitu. Dan kalau habis itu bisa langsung bisa dinero lagi kalau sekarang. Gitu. Digital marketing yang suka apa gitu. Digital marketing yang sukanya apa gitu. Jadi kalau bisa yang paling atasnya itu gede, baru habis itu dineroin yang kecil-kecil. Gitu. Jadi kalau sesuai objektif, kalau pengen bikin target kurang lebih kayak gini enaknya sih. Tapi kalau ngomongin B2B dan B2C, kalau Ads Manager ini atau Instagram sama Facebook Manager ini lebih cocok ke B2C. Karena kalau B2B agak karena marketnya lebih niche, lebih banyak tuh kalau B2B biasanya pakai sales, pakai AE gitu. Karena experience-nya akan banyak ya B2B kan whole product gitu, jarang pembeliannya dikit. Kalau di Instagram sama Facebook sini emang lebih cocoknya ke B2C gitu. Menurutku Bapak Gilang. Semoga bermanfaat. Thank you, Den. Aman ya, Mas Gilang? Aman. Oke, ini Makasih ya, Mas Deno. Iya, Bapak Gilang. temennya ya, Mas ya? Iya, dulu satu kampus tapi beda jurusan dia. Dia, Oh, dia alim, gue yang bandel kayaknya deh. Apa terbalik ya? Bingung juga sih. Satu rumah. Satu rumah. oke, 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 oke. Ini kita mungkin menuju pertanyaan terakhir aja kali ya, Mas ya? Boleh. Soalnya Boleh. Bapak Rafi udah nggak sabar kayaknya ngasih info-info gratis. Ih, makanya itu nih. Ini kita mungkin ke pertanyaan yang selanjutnya ya, dari Kak Indah nih. Ada pertanyaan terkait kalau untuk bisnis jasa yang belum ada web dan belum mulai iklan di Meta Ads Manager, selama ini hanya boost IG post. Apakah lebih baik iklan dulu pakai LP atau langsung buat sekalian web perusahaan untuk CPA iklannya ya? Oke. Kak Indahnya ada nggak ya? Ada dong harusnya soalnya kan komennya nanyanya di Zoom. Ada nih, ada Indah. nih. Indah nih. Halo Kak Indah. Halo Kak. Oh, Oke. ada? Adakah orangnya? Mungkin belum kali ya. Nah, aku Belum jawab ada. aja. Mm, Kita next ke pertanyaan yang ada orangnya dulu ya. Boleh. Boleh ya. Halo Kak, Untuk halo. Oh, Sorry, ada. Nah, tadi nggak bisa on mic. Oke, 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 aman. Monggo. Oh oke, iya, ini pertanyaan terakhir Cel ya. Habis itu ke Bapak ya. Nanti sisanya pertanyaannya coba kita jawabin di grup aja kali ya, Ya, WhatsApp grup. betul. Di grup aja kali ya nextnya ya. Boleh di-share linknya juga kali di komen ya. Buat join grupnya. Jadi nanti beberapa pertanyaannya di-share ke situ aja, Cel. Oke, siap-siap. Oke, izin tanya duluan buat sesi Q&A nanti kalau bisnis belum ada web atau belum mulai iklan di Meta selama hanya ini boost IG post, apakah lebih baik iklannya pakai LP atau langsung buat web perusahaan CTA iklan kalian, iklannya sekalian. Oke. Jadi gini, kalau buat sebenarnya landing page itu sebenarnya iklan tuh lebih baik punya landing page. Everything iklannya punya landing page karena landing page tuh lumayan ngebantu journey audience buat tahu produk knowledge-nya lebih bagus. Misalkan kita punya produk, terus akhirnya contohnya adalah kayak kita punya produk di marketplace misalkan gitu, terus kita iklannya langsung ke marketplace, itu menurutku kurang efektif karena nggak bisa. Kalau kita belum pakai CPAS, kehilangan tuh
opportunity untuk kita remarketing. Lebih baik sih kalau aku bisa juga kalau bisnis jasanya ini, kalau jasa kan biasanya interaksi ya. Bisa Iya, Kak, juga benar. bisa juga ngisi leads form dulu. Jadi iklannya kalau mau beriklan pakai iklan leads dulu. Jadi orangnya nanti isi form, nanti kalian kontak. Oh, isi. Jadi nggak perlu pakai web Bisa. profesional dulu nggak apa-apa. Iya, nggak perlu pakai web profesional dulu, nggak apa-apa. Itu bisa tuh kalau jasa. Atau kedua bisa pakai LP, yang LP-nya nanti ada call to action langsung chat ke WhatsApp. Jadi emang kalau jasa tuh lebih baik langsung interaksi. Langsung ke antara si customer sama ini sih. Karena kalau jasa pasti ada interaksi antara kitanya langsung kan. Beda kalau kita beli produk ya. Kalau beli produk kan bisa full digital sampai end to end tuh. Iya, iya, benar, Kak. Kalau jasa kan pasti ada interaksi ya, Kak. Jadi kalau bisa gimana caranya kita bisa kontak balik dia nih yang tertarik. Oke, Entah pakai oke. leads atau mereka narik kita ke WhatsApp. Lebih baik kayak gitu sih. Oke, thank you, Kak. BTW, berarti memang lebih baik pakai LP aja ya, Kak ya? Ya Nggak pakai perlu, LP ya. terus ngarahin mereka untuk kontak ke kita gitu, atau mereka isi form yang bisa kita kontak ulang ke dia. Tapi kalau mereka ngisi form terus kontak ke kita, kita harus ngecek itu tiap hari. Oke, oke. Thank you, Kak. Thank you juga Indah. Oke Rachel, kita serahkan ke Bapak Rete. Apanya tuh? Info Nah, Wah, untuk udah asik. info ya, untuk pertanyaan yang belum terjawab di webinar kali ini, kita bakal jawab di WhatsApp group. Di marketing. Oke, Minta link WA-nya nanti kita kasih. oke, saling WA-nya ya. Oh, Monggo, iya. mungkin terima kasih untuk Mas Deno atas luar biasa nih webinar kali ini. Yang ikut juga lumayan banyak ya, Mas. Makasih juga guys. Mantap. Oke, ini mungkin yang belum Thank you Mas Deno. Iya Gilang udah lang ah. yang mau join boleh klik link di chat box ya. Monggo yang belum ikut WhatsApp grupnya karena bakal banyak info-info menarik dan diskusi-diskusi terkait marketing di WhatsApp group tersebut. Untuk nextnya ini ada info menarik dari Pak RT kita. Apa nih Pak? Oke, gue Boleh sambil di-spill lah ya, di-spill nih. sambil Monggo. subscribe. Ya, kelihatan belum nih? Kelihatan-kelihatan. Aman ya. Jadi ini kayaknya minta waktu teman-teman 5-10 menit, kayak lebih cepat lebih baik. Jadi kan kita udah jalan 2 bulan ya teman-teman, nih warga semua remarketing udah gabung di WhatsApp group. Itu dari kami sih sebenarnya ya pengurus arteri marketing, sebenarnya goalsnya kita biar belajar bareng apa yang lagi update. Karena kan kalau teman-teman tahu kan cepet banget ya, itu tuh kayak kayak kafe di Jakarta tuh nggak bisa diem, selalu aja ada yang baru kan. Jadi ya kita ngumpulin teman-teman di WhatsApp group di remarketing, jadi selalu update tentang kondisi dan isu-isu tentang digital marketing itu sendiri gitu. Dan sekarang udah 2 bulan, kita udah dapat 130-an kan di WhatsApp group. Jadi aku dan teman-teman di sini ngucapin terima kasih udah percaya WhatsApp grupnya kita, udah bangun diskusi. Semoga jadi networking yang baik buat kita semua ya. Dan terus infonya kayaknya tuh mulai bulan Oktober kita itu pengen coba ganti nama grupnya jadi Remarketing Plus, teman-teman. Jadi warga di sini nih kita mau coba aja ke Remarketing Plus karena mulai bulan depan ini tuh kita bakal buat 10 kelas ya. Kemarin tuh Ibu Kos nge-share polling ya. Jadi kita tuh bakal bikin 10 kelas live yang bahas tentang digital marketing dari berbagai expert gitu. Nah, tapi spesial ya buat teman-teman yang udah gabung dari 2 bulan lalu, tapi ini kita cut nih per hari ini sampai sore. Kalau ada yang mau ajak teman-temannya gabung silakan, tapi kita cut. Orang-orang masuk ke WhatsApp grup itu tuh kita eksklusif kan, bakal dapat aksesnya itu gratis sampai 6 bulan. Jadi teman-teman nanti kita bakal ngundang lebih banyak lagi audiens yang mau belajar marketing. Mereka itu bayar cuman 100 ribuan lah. Harganya tuh 114 ribuan itu tuh untuk per bulan. Mereka tuh bisa akses semua 10 kelas gratis itu. Bebas tuh semuanya. Jadi kalau nggak datang ya kayak kita langganan nge-gym aja lah, kayak komunitas bayar iuran gitu lah.
Tapi buat teman-teman yang udah gabung di WhatsApp grup, kita gratisin dulu selama 6 bulan. Harapannya ketika ada iurannya, kita tuh bisa ngundang expert-expert yang tentunya punya knowledge lebih di digital marketing ya. Nah, ini aku spill sedikit 10 kelasnya, ada siapa aja yang bakal ngisi. Yang pertama ada Mas Dwi Nanda Legawa. Dia tuh kayak di LinkedIn udah lumayan banyak ya. Dia 16.000 followers di TXT Marketing. Di Twitter juga rame banget, 30.000 followers. Di sini tuh bakal bahas bulan depan ya, dia bakal bahas Google Ads sama Facebook Ads. Jadi teman-teman, kita bakal kasih linknya untuk daftar mulai besok. Teman-teman bisa langsung daftar aja, pilih 10 kelas yang mau diikutin. Buat teman-teman tuh bisa ngikut semua gitu. Terus yang speaker yang kedua, mentor kita yang kedua di bulan depan tuh bakal ada Dila Zudiani. Nah, ini growth manager dari Binar Academy. Nah, ini kayak bootcamp juga sih Binar ya. Yang foundernya kan si Mbak Alamanda, pendiri Gojek. Nah, Dila ini bakal coba sharing tentang gimana ngebuat growth team marketing. Jadi ya balik lagi ya, karena digital marketing tuh banyak. Mungkin teman-teman familiar ada pekerjaan di performance marketing, ada di growth marketing, ada sosial media marketing. Nah, itu kan beda-beda banget. Nah, Dila bulan depan kita bakal coba sharing tentang gimana mereka di Binar tuh ngebuat growth teamnya gitu. Nah, itu bakal sharing, kayaknya bakal seru banget. Terus yang ketiga, ini ada speakernya Glenn Agles Putri. Dia itu dari Blue BCA. Nah, ini knowledge-nya banyak banget dari Agles, kita biasa manggilnya Glenn Agles si Agles ini. Bulan depan kita bakal belajar gimana buat email marketing sama dia, terus ada marketing analitik. Nah, ini marketing analitik kayaknya cocok buat kita untuk monitoring gimana sih ngebuat dashboard analitik secara simple. Ya, nggak tahu sih nanti materi Agles tuh sekitar situ lah. Nah, itu bakal seru juga agendanya di bulan Oktober. Terus ya gue coba bakal sharing tentang gimana mengkonversi customer pakai WhatsApp gitu. Karena study case-nya kalau di Kompas kan kita konversi banyak banget channelnya ya. Nah, itu kayaknya tanggal 3 ini kayak gue agenda paling cepat di awal bulan gue coba isi agendanya gimana kita dapetin customer pakai WhatsApp gitu. Terus ada Deno lagi. Nah, ini Deno kita bakal cari topik-topik yang menarik juga. Nanti bakal infonya bakal selalu diupdate. Terus ini ada Farhan Bakri. Nah, ini sosial media di Bank Mega. Jadi kalau teman-teman familiar dari kontennya TikTok Bank Mega yang ada kartu gitu kan, berubah-ubah mukanya. Nah, ini kita bakal di-spill tuh gimana mereka Mas Farhan dan Bank Mega itu bisa buat campaign marketing yang semenarik itu. Nah, terus ini ada Raka Siwi Putra, dia tuh orang di Detik, Head of Programmatic Partnership-nya. Nah, bulan depan dia tuh bakal sharing tentang kita fundamental digital marketing ya. Jadi kenapa penting di fundamental walaupun teman-teman udah familiar, kita coba ngingetin tuh di tiap bulannya kita selalu buat namanya kelas tuh fundamental marketing yang biasa kita nyebutnya dialog ruang tamu gitu. Nah, dialog ruang tamu itu lebih light, lebih fundamental, lebih basic karena harapannya ketika teman-teman tahu basicnya, nah ini kan mazhab digital marketing banyak banget ya. Jadi kalau dapat info sana sini, jadi tetap stick. Oh, udah tahu basicnya tuh lebih aman lah ketika dapat knowledge yang lebih baru gitu. Nah, bulan depan nih Raka bakal coba sharing tentang digital marketing secara fundamental gitu. Apapun dibahas lah gitu. Terus terakhir, nah ini spesial banget nih ada Mas Roland Pritchard Talahatu, dia tuh Head of Marketing dari Amtek ya. Amtek tuh yang jalanin video, itu dia kemarin speaking juga di Minutes of Manager. Nanti aku coba share tulisannya, dia juga bagus banget. Dia tuh backgroundnya di film juga, punya tulisan, nanti aku share nah ini coba. Wait. Dia nulis di Minutes of Manager. Nah, aku share di sini. Tulisannya bagus banget, teman-teman bisa baca sedikit lah. Dan di situ bulan depan rencananya 10 berapa orang nih berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 speaker bakal coba sharing 10 kelas gratis buat kan. Tapi buat teman-teman yang kita kan pasti ngepromosi teman-teman di luar sana yang belum tahu, mereka tuh bakal kasih atribusi ya ke bayar iuran tuh ya tadi ya 114 ribuan lah selama sebulan bisa dapetin semua kelasnya. Tapi kayaknya bakal ada pre-order, kita kayak buka harga cuma 87.000 sampai akhir September. Jadi kalau teman-teman mau ngajak teman-teman yang lainnya coba ikut di bulan depan, nah itu harga promo kita 87.000 sebulan lah. Linknya bakal kita coba share besok. Nah, ini aku ngasih tahu di sini
buat apresiasi ke teman-teman yang udah dukung remarketingnya dari awal. Jadi selama 6 bulan ke depan, teman-teman bakal kita coba support digital marketing learning curve-nya lah dari speaker-speaker yang harusnya nanti kita bakal bikinin apa ya, nggak metode ya, tapi cariin study case yang menarik buat kita sama-sama belajar. Gitu teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyain atau apapun nanti di WhatsApp grup mau tanyain silakan lah. Gitu. Itu Rachel. Mantap. Luar biasa nih. Pokoknya yang join webinar kali ini kudu pantengin terus ya, Mas. Iya dong, harus Event dong. kita ini. Dan jangan lupa juga untuk gabung langsung. Gitu. Oke, mungkin ada warga-warga yang punya pertanyaan bisa di-share di grup ya. Nanti Oh bakal iya, dijawab sama. sedikit kali ya paling nambahin sedikit. Jadi 10 agenda ini teman-teman kita bakal coba rutin di hari Selasa dan Kamis itu selalu malam jam 19.45. Jadi jam 19.45 sampai 21 lah jam 9. Nah itu harapannya jam segitu tuh teman-teman udah nyampe rumah, udah ya bebersihnya udah santai lah, kita diskusi ringan. Karena yang kayak tadi nih diskusinya kan kalau pertanyaan dijawab sepuhnya bakal begah ya. Jadi kenapa kita tiap bulan rutin bikin 10 kelas, jadi kalau ada update terbaru langsung kita bahas, terus kalau ada pertanyaan langsung bisa dijawab juga pelan-pelan gitu. Dan hari Sabtu juga kayak tentatif kita pilihin hari-hari Sabtu tertentu, nah itu agendanya biasa Sabtu ya pagi juga sih jam 10 pagi. Jadi Selasa malam, Kamis malam jam 19.45, terus hari Sabtu juga jam 10. Gitu. Gitu. Mantap, mantap, mantap. Ini mungkin disesuaikan ya, Mas, biar yang pada pulang kerja juga udah pada sampai rumah atau sampai kos gitu. Jadi bisa tepat waktu join eventnya gitu. Oke, mungkin sebelum menutup kita bisa foto sekali lagi nih. Walaupun udah pada beberapa orang udah keluar ya, tapi kita nggak apa-apa. Kita foto sekali lagi. Yang mau on cam boleh on cam. Oke, monggo. Oke, kita foto dulu. Siap semuanya? Aduh, Gilang on cam dulu, Gilang. Gilang, Gilang nih mana nih? semuanya iya, on cam Gilang. Gilang. Nah, Nah, on cam untuk support Mas Deno. Bawel nggak boleh, foto mau. Ini. Oke. Oke. Aku tunggu masih mau on cam. Siap? 1, 2. Oke, aku next slide selanjutnya nih. Nah, oke. 1, 2, 3. Yuhu, oke. Oke, oke, Makasih oke. Mas Den. Makasih Mas Den. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di event-event selanjutnya di marketing. Pantengin terus grupnya. Jangan lupa join event-event kita selanjutnya di bulan Oktober. See you. Terima kasih Terima warga-warga. kasih semuanya. Makasih. Terima kasih semuanya. Sehat selalu.